Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, saya Muhammad Aryadi, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 14, kelompok 3, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2021. Pada video ini, saya akan mempresentasikan infografik alur pelayanan publik di instansi. Adapun infografik yang saya buat berjudul Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari atau P2L di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Pekarangan pangan lestari dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan. Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan pekarangan pangan lestari di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin ada 9 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu penentuan kriteria calon penerima dan calon lokasi atau yang biasa disingkat CPCL. Untuk calon lokasi pelaksana P2L dilaksanakan pada kabupaten atau kota rentan rawan pangan, pemantapan ketahanan pangan, dan atau kabupaten atau kota intervensi penurunan stunting. Sedangkan untuk calon penerima manfaat ditetapkan kriteria antara lain jumlah anggota kelompok P2L sebanyak minimal 30 orang yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan. Kemudian, belum pernah mendapatkan dana bantuan pemerintah pada kegiatan yang sama, dan mampu menyediakan lahan untuk sarana pembibitan dan demplot dengan luas total antara 400 hingga 500 meter persegi untuk pedesaan dan antara 100 hingga 200 meter persegi untuk perkotaan. Tahap yang kedua yaitu penetapan tim teknis kegiatan P2L Kabupaten Tapin. Untuk tim teknis Kabupaten Tapin diusulkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahap yang ketiga yaitu penetapan penerima dan lokasi penerima manfaat. Pada tahap ini, tim teknis kegiatan P2L Kabupaten Tapin melakukan identifikasi terhadap calon penerima dan calon lokasi penerima manfaat kegiatan P2L. Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin selaku Ketua Tim Teknis mengusulkan calon penerima dan calon lokasi penerima manfaat kegiatan P2L yang memenuhi persyaratan administrasi dengan menyampaikan surat keputusan calon penerima dan calon lokasi ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi calon penerima dan calon lokasi yang lolos sebagai penerima manfaat ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahap yang keempat yaitu penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran atau yang biasa disingkat RKKA. Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen kegiatan. Rencana kegiatan tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan P2L bagi kelompok. Tahap yang kelima yaitu pencairan dana bantuan pemerintah. Kelompok terlebih dahulu membuka rekening tabungan pada kantor cabang atau unit bank terdekat dan melaporkan kepada tim teknis P2L Kabupaten Tapin untuk diteruskan kepada pejabat pembuat komitmen Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, kelompok menyampaikan persyaratan pencairan anggaran bantuan pemerintah kepada pejabat pembuat komitmen provinsi. Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen provinsi melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang sudah diajukan oleh kelompok, kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan ketua kelompok P2L yang bersangkutan. Adapun bantuan yang diberikan dalam bentuk uang diberikan dalam satu tahap dan ditransfer langsung ke rekening kelompok. Tahap yang keenam yaitu pelaksanaan komponen-komponen kegiatan P2L yang terdiri dari sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman di pekarangan anggota, dan penanganan pasca panen. Tahap yang ketujuh yaitu koordinasi, pendampingan, dan pelatihan. Di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, Kepala Dinas yang menangani fungsi ketahanan pangan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Dinas Pertanian.
Untuk pendampingan kegiatan P2L di lapangan dilaksanakan oleh tim teknis kegiatan P2L kabupaten atau kota untuk pendampingan teknis dan administrasi serta menyusun dan melaporkan pelaksanaan P2L secara periodik melalui aplikasi Monef. Untuk meningkatkan kapasitas tim teknis kegiatan P2L kabupaten atau kota dalam pendampingan, dapat dilakukan bimbingan teknis atau BIMTEK atau pelatihan oleh pusat maupun provinsi, baik teknis maupun administrasi kegiatan. Tahap yang ke-8 yaitu pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengendalian dilakukan agar pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap perkembangan pencairan anggaran, perkembangan pemanfaatan dana, perkembangan fisik kegiatan, dan kelengkapan administrasi melalui aplikasi Monef. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani kegiatan P2L serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pusat secara berkala dan tepat waktu. Tahap yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, di mana kelompok penerima manfaat dana bantuan pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pejabat pembuat komitmen Provinsi Kalimantan Selatan setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. Demikian presentasi infografik dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.